Akhirnya buron penendang sesajen tertangkap. Terkait penangkapan terhadap saudara AF yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Polres Lumajang, kemudian di Krim Polda Jatim, dibantu oleh tim dari Krim Polda DIY. Jadi saudara AF berhasil diamankan di daerah Bantul. Dan saya minta kepada Pak Kapolres untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap orang-orang yang demikian, karena ini betul-betul mengganggu kami semua yang saat ini benar-benar hidup damai di Kabupaten Lumajang. Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut yang menurut kami meresahkan, bisa memecah belah, intoleran menurut kami. Jadi kami sangat menyayangkan tindakan yang telah dilakukan. Aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu, atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Walaupun sudah wanti-wanti atau sudah pernah menyatakan la udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim. Karena teroris ini merupakan yang zalim yang harus kita anggap musuh bersama. Kalau tidak, maka ancaman bagi keutuhan keselamatan NKRI sangat-sangat terancam. Sebetulnya kasus yang menimpa pria bernama Hatsfana Firdaus yang konon disinyalir punya mazhab salafi ini bikin gemas bagi yang waras. Dan bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada akhirnya akan mendatangkan banyak pesan yang tersirat bagi rakyat, memangku kebijakan dan aparat. Dalam hal ini publik sudah jelas memberi penilaian jika kelompok atau mazhab si pelaku ini intoleran. Kemudian masyarakat dengan sendirinya juga memberi penilaian bahwa kelompok ini merasa paling benar, bersih dan suci. Imbasnya membuat malu umat muslim di Indonesia secara umum. Pasalnya orang luar negeri memandang bangsa Indonesia terkenal dengan toleransinya, tapi dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh si pelaku membuat nama Indonesia menjadi tercoreng. Dan jika pemerintah dan aparat masih saja lunak kepada kumpulan orang-orang seperti mereka ini, maka tak menutup kemungkinan akan menjadi bom waktu di masa depan dan dapat merusak kebinekaan dan jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apa yang dilakukan oleh Hatsfana Firdaus dan rekannya yang merekam dan sengaja mengunggahnya ke sosial media tak lain adalah sebuah pesan sekaligus memperlihatkan api dalam sekam di bumi Nusantara. Barangkali nampak berlebihan, tapi tidak ada salahnya kita waspada. Pesan yang hendak mereka sampaikan jelas, yaitu kehadiran mereka jangan dianggap enteng. Asumsi Wapres Ma'ruf Amin yang saat menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier pada beberapa waktu yang lalu tidak sesuai dengan fakta. Saat itu Wapres memberi gambaran memang ada kelompok intoleran di negeri ini, tapi tak seberapa. Padahal asal dari si pelaku yaitu di Loting, beberapa waktu yang lalu juga ada kekacauan dan sangat membahayakan kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Diberitakan ribuan masyarakat marah kemudian merusak dan membakar Ponpes As-Sunnah yang disinyalir dikelola oleh kelompok penganut Salafi. Pemicunya adalah satu oknum ustadz tersebut dalam video yang beredar kedapatan menghina makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat atau makam leluhur dengan sebutan makom keramat tai anjing. Akhirnya ribuan masyarakat turun ke jalan menuntut si ustadz ditangkap dan sejauh ini kasusnya sedang ditangani oleh Polda NTB. Kelompok Salafi dan Wahabi memang jika diperhatikan dari waktu ke waktu semakin menunjukkan eksistensinya. Maka tak heran jika mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj berpendapat apabila bangsa Indonesia ingin menghabiskan jaringan radikalisme dan teroris, maka harus sampai ke benihnya. Dan menurut Said Akil Siraj, benih-benih terorisme itu berasal dari ajaran Wahabi. Said Akil mengatakan inti ajaran Wahabisme bukanlah terorisme, tapi dari paham Wahabi itulah muncul bibit-bibit teroris. Pasalnya kata Kiai Said, ajaran Wahabi memusyrikkan segala hal. Kalau sudah Wahabi, ini musyrik, itu musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, itu halal, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal, darahnya boleh dibunuh. Kata Said Akil saat membuka webinar mencegah radikalisme dan terorisme untuk melahirkan keharmonisan sosial. Selain Wahabi, kata Said Akil Siraj, ajaran Salafi juga menjadi pintu masuk terorisme. Sebab Wahabi maupun Salafi sama-sama mengajarkan apapun yang tidak sama dengan zaman Rasulullah maka termasuk sesat. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik unta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau tidak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Kalau bid'ah artinya sesat, kalau sesat berarti neraka. Dan setiap barang yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat bisa masuk neraka. Ajaran seperti itu pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalalkan darah sesama orang, kata Said Akil. Maka dengan begitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama aparat harus mewaspadai gerakan mereka yang dapat merusak tenun kebangsaan rakyat Indonesia.
kembali kepada pelaku yang menendang sesajen di Gunung Semeru. Nampaknya yang bersangkutan ini tipe pengecut, sebab sejak video dan tampangnya beredar, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jatim menyatakan memburu pelaku dan bukannya secara gentle menyerahkan diri, tapi malah ngumpet berhari-hari dan merepotkan pihak aparat. Sampai akhirnya dari informasi yang dihimpun, Hatfana diamankan di Gang Dorowati, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Lokasi penangkapannya dekat dengan Polsek Banguntapan. Hatfana ditangkap sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Januari kemarin. Ini dikatakan Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno kepada awak media pada Jumat hari ini. Eka mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Hatfana adalah Ditreskrim Polda Jatim, dan sudah seharusnya pihak terkait menghukum yang bersangkutan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan hanya surut pernyataan permohonan maaf bermaterai saja. Perlunya agar ada efek jera dan orang-orang yang sepaham dengan si pelaku tak lakukan hal yang sama. Dan jika tak diberi efek jera, takutnya akan diduplikasi oleh orang-orang sejenisnya, dan ini sudah pasti sangat berbahaya. Tapi jika dihukum dapat meminimalisir kejadian serupa. Memang meski yang bersangkutan dihukum sekalipun tak akan membersihkan kelompok intoleran di Nusantara, tapi setidaknya masyarakat umum akan menjadi berani melaporkan jika ada yang berani melakukan hal yang sama. Coba saja orang-orang seperti Hatfana Firdaus dan kawan-kawannya ini lakukan pengrusakan sesajen di Pulau Bali. Kalau berani, bisa jadi setelahnya akan dijadikan campuran lawar.